Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Andika, saya adalah seorang dosen. Hari ini saya mau mereview sebuah buku. Jadi ceritanya saya baru dapat kiriman buku dari mertua saya yang Sibolga, Romo Sutoyo, dan kebetulan buku-buku yang dikirimkan beliau menurut saya menarik. Jadi saya mau coba untuk mereview buku-buku yang ada dikirim ke saya. Semoga saja buku yang ada di saya ini mungkin bisa bermanfaat atau memang sedang dicari oleh seseorang, siapapun itu, dimanapun itu. Nah, buku pertama yang akan saya review hari ini adalah buku Sama Sang Buddha. Ini dia bukunya, kelihatan ya, buku Sama Sang Buddha, Guru, Dewa, dan Manusia, yang di mana penulisnya adalah Handaka Wijananda. Ini dari Ehipasiko Foundation. Buku ini menurut saya sangat-sangat menarik dan cerdas. Di buku ini bagi siapapun yang mau mengetahui bagaimana kisah dari Sang Buddha dari awal sampai beliau parinibbana, dari kehidupan ketika Pangeran Siddhartha masih menjadi Pertapa atau Brahmana Sumedha di kehidupannya yang miliaran tahun yang lalu, sampai nanti Buddha mencari parinibbana, semua ada disampaikan di buku ini. Nah, bedanya apa buku ini dengan yang lainnya? Dari gaya bahasa yang digunakan oleh penulis Handaka Wijananda. Jadi tulisannya, gaya bahasanya itu sederhana dan tidak terlalu panjang, sederhana, ringkas, tapi memang intinya dapat, mengena dapat. Jadi memang untuk dibaca pun enak, untuk dipahami pun enak. Jadi buku ini menurut saya bisa menjadi buku referensi bagi siapapun yang memang ingin tahu bagaimana kisah Buddha Gotama secara inti-intinya saja. Karena ini memang bukunya tebal dan memang lengkap. Saya suka karena di sini salah satunya nih, contohnya ya. Di sini ada di halaman 220 nih, nggak tahu kelihatannya. Nah, di sini ada judulnya Menasihati Peternak Dania. Jadi di dalamnya itu bahasanya tuh enak dan memang ada menjelaskan nasihat ini tuh berada di suta-suta apa. Jadi kita bisa sambil cari juga gitu. Kalau yang Menasihati Peternak Dania ini bahasanya enak nih. Dania adalah seorang peternak kaya yang tinggal di Sungai Mahi. Ia memiliki 30.000 kambing dan 20.000 sapi. Ia punya 7 putra dan 7 putri serta banyak pelayan dan seterusnya. Jadi dia cuma singkat ini saja, cuma dari sini sampai ke sini, sangat singkat. Tapi ketika kita baca, kita mengena dan memang tidak membuat orang jenuh. Biasanya kan kalau sebuah buku kalau terlalu banyak tulisannya itu kadang membuat seseorang bingung dan malas untuk membaca. Tapi kalau untuk buku yang ini, satu judul itu hanya satu lembar saja dan sedikit singkat. Dan di sampingnya ada gambar yang menarik untuk mewakili dari cerita atau kisah dari Buddha Gotama tadi, seperti itu. Jadi menurut saya buku ini termasuk buku yang rekomendasi jika memang kalian ingin mengetahui secara lengkap bagaimana sejarah hidupnya Buddha Gotama dari masa masih menjadi seorang Brahmana Sumedha sampai Buddha parinibbana. Dan di sini juga ada beberapa tambahan data, kayak misalnya ini ada sampai saya gini ini saya tandain kayak sikap bijak terhadap harta. Jadi ada tambahan-tambahan kecil, tambahan singkat tentang sesuatu yang penting juga dalam agama Buddha. Dan di sini juga ada kok dijelaskan tentang 16 negeri agung yang pada masa Buddha.
Jadi masih ada juga tentang tanda-tanda manusia agung. Ini ada 32 tanda mayor manusia agung dan 80 tanda minor manusia agung. Semua juga ada di sini. Bisa dikatakan isinya komplit, tetapi menggunakan bahasa yang sederhana, yang berkualitas, dan tidak menjenuhkan ketika kita membacanya, tapi mudah untuk dipahami dan memang mewakili seluruh kisah, seluruh cerita yang memang selama ini kita dapat misalnya pada masa-masa sekolah dulu. Di sini juga ada lengkap 29 sama Sang Buddha. Semua ada. Karena kalau Gautama kan Sang Buddha yang ke-28. Jadi dari yang Sang Buddha pertama sampai Sang Buddha ke-29 yang nantinya Buddha Maitreya pun di sini ada dijelaskan. Mantap kan? Mantap. Jadi bisa dikatakan ini buku pintarnya agama Buddha. Salah satu buku pintarnya agama Buddha memang mewakili mewakili kisah Buddha dari awal hingga akhir. Nah, di sini banyak kisah-kisah yang luar biasa, yang memang kisah-kisah yang kita sudah pernah dengar, pernah tahu, tapi mungkin yang kita tahu nggak urutan. Ini lengkap urutan. Jadi kita tahu habis kejadian ini, kejadian apa lagi, seperti itu. Kita bisa melihat di sini. Termasuk semuanya di sini banyak banget ceritanya. Dan kalau kita lihat daftar isinya itu ada berapa nih? Sampai luar biasa banyak ya. Dari halaman 10 kelihatannya. Halaman 10 sampai ke halaman 342. Kan di sini ada banyak sekali kisah-kisah. Ada kisah Buddha, ada kisah seorang buta dan gajah, ada si wali dan ibunya. Si wali kan seorang arahat, kemanapun arahat si wali pergi tidak pernah kekurangan makanan. Disampaikan ini ada semua, ada Jiwaka, ada Dewa Data, ada Suku Penenun, semua komplit lengkap, dan inilah bukunya sama Sang Buddha. Jika memang ada siapapun di sana, Romo Ramani, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang memang ingin tahu tentang kisah hidupnya Buddha Gautama dan beberapa hal-hal penting lainnya, itu bisa dilihat di buku yang ini. Ini buku yang bisa dikatakan recommended, bisa untuk jadi bahan ajar, jadi bahan ceramah, jadi bahan konten atau apapun itu bisa, karena di sini lengkap. Oke, itu untuk untuk review buku hari ini. Ini buku pertama, akan ada review buku-buku selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa dukung video ini dengan like, subscribe, dan juga komen, share juga. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang yang memerlukan buku-buku. Terima kasih semuanya. Bye.